Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di acara Festival Kuliner Ramadan yang ada di parkiran Mega Mall. Dan terima kasih untuk para pengunjung yang telah hadir di sini pada sore hari ini. Dan seperti biasa hadir di hari-hari kemarin juga dan hari ini juga hadir di pojok booth Bank Indonesia, kantor perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya sambil ngabuburit ini pada sore hari ini. Dan kita sudah kedatangan tamu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Pada sore hari ini saya sudah ditemani oleh Ibu Dayene Rondonuwu, Kabid Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian ada Bapak Regen Rumambi sebagai teknis penerbitan SKP. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya, sore. Baik. Sambil ngabuburit ini udah banyak para pengunjung di sini dan mungkin akan mendapatkan beberapa informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, ini hari ini kita akan berbicara tentang beberapa konsultasi ya tentang sertifikasi produk berbasis bahan baku dari ikan nih. Ini mungkin sebelum kita mengulas lebih panjang lagi, bisa dijelaskan sedikit Bu. Nah ini di bawah kepemimpinan di Kabid di bidangnya Ibu ini apa saja sih yang dilakukan teman-teman di sana? Iya, terima kasih. Kami dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara di bawah pimpinan Kepala Dinas Ibu Dr. Tineke Adam yang kebetulan sore hari ini punya acara khusus jadi tidak bisa hadir bersama dengan kita dan kita termasuk salah satu bidang yang ada di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara yaitu bidang penguatan daya saing produk perikanan yang tentunya yang ada di Sulawesi Utara. Tentu kita hadir di dinas tentunya salah satu adalah untuk membantu para UKM yang ada di Sulawesi Utara, salah satunya untuk menerbitkan sertifikat kelayakan pengolahan yang saat ini menjadi topik kita pada sore hari ini. Oke, jadi penerbitan sertifikat kelayakan ya Bu. Nah ini boleh dijelaskan nggak Bu, sebenarnya seperti apa sih dan siapa saja yang berhak mendapat sertifikat kelayakan itu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu. Terima kasih. Yang tentunya yang mendapatkan sertifikat kelayakan ini adalah usaha pengolahan atau UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang tentunya sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan tentunya oleh Dirjen atau penguatan daya saing KKP yang diteruskan kepada kami Provinsi Sulawesi Utara dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi agar bisa dikeluarkan surat sertifikat kelayakan pengolahan. Ya, jadi semua UMKM ya yang ada produk kelautan ya. Jadi kayak kalau di Sulawesi Utara banyak banget ini kayak sambal roa begitu ya. Kemudian ada yang kaleng mungkin kayak ikan tuna, kaleng, ikan kaleng. Oke, seperti itu berarti bisa ya Bu. Oke. Abon. Itu sebelum kita membuat atau kita sudah buat terus nanti akan diuji seperti apa Bu? Sebelum kita membuat tentunya kita harus melihat karena di SKP itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Penerbitan SKP itu ada dua hal yang harus kita perhatikan yaitu pertama cara pengolahan ikan yang baik. Pengolahannya dulu ya. Iya, yang meliputi seleksi bahan baku. Tentunya kalau bahan baku bagus, tentunya hasil produknya juga akan bagus. Jadi udah harus dipersiapkan ya. Kalau saya sebagai mungkin saya baru nih mau buka UMKM produknya misalnya sambal roa atau sambal tuna ya, sambal kalengan gitu yang berbasis ikan laut. Itu saya harus itu dulu ya Bu yang diperhatikan. Iya, lihat dulu koleksinya bahan baku. Kemudian penanganan dan pengolahannya. Kemudian ada penggunaan bahan tambahan, tetapi bahan tambahan ini dalam tanda kutip
karena pasti akan dijelaskan oleh yang teknis. Oke. Kemudian bahan penolong, kemudian ada pengemasan dan penyimpanan. Sampai di situ juga. Iya, mesti kita harus tahu karena kita harus menghasilkan produk yang memang aman, Ya. yang tidak terkontaminasi dengan bahan kimia lain, yang tentunya ada pengemasan atau produk yang akan dihasilkan nanti memang benar-benar aman. Iya. Kemudian ada produk operasi standar sanitasi. Oke. Iya, sanitasi tentunya ada keamanan air es dan es, kemudian kondisi dan kebersihan dan lain-lain. Nanti kalau ada yang bertanya akan lebih jelas nanti spesifiknya akan dijelaskan oleh Pak Regan. Regan ya. Jadi agak banyak juga ya sebenarnya Bu ya. Banyak, bukan dari hanya berapa mulai satu poin. Iya. Bingung juga ya kalau mau bikin ya. Jadi emang harus dipersiapkan matang sekali sampai terakhir mungkin packingan ya Bu, pengemasannya seperti. Oke, berarti langsung ke Pak Regan saja. Pak Regan mungkin bisa dijelaskan, tadi ada beberapa poin yang sudah dijelaskan Ibu nih, dari poin yang pertama dulu mungkin. Baik, ingin menambahkan sedikit yang Ibu sampaikan, kalau di SKP itu sebenarnya dapat dikatakan gampang, karena yang dibutuhkan itu cuma pengajuannya itu cuma gampang sekali, dan ada hal-hal yang seperti Ibu bilang tadi itu adalah bagian dari panduan mutu. Di situ ada mereka minta GMP dan SSOP, panduan mutu. Nah, yang persyaratan yang diminta itu gampang saja, karena mulai melihat dari persyaratan bangunan, terus cara pengolahan yang baik, bagaimana persyaratan apa saja yang perlu dipenuhi, semua ada di situ, begitu. Oke, kemudian tadi ada soal packingan nih, pengemasan. Nah itu seperti apa Pak? Kalau pengemasan jadi itu ada treatment khusus ya kalau ya, misalnya produk lautan ya, misalnya ikan begitu? Kalau persyaratannya sih yang paling utama itu harus higienis. Jadi kalau di perikanan itu ada namanya sistem jaminan mutu keamanan hasil perikanan. Jadi yang kami lihat di sini adalah sistemnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menerapkan seperti yang ada di dalam panduan mutu, otomatis hasil akhir produk yang dihasilkan itu, yang dikemas itu sudah pasti memenuhi standar, begitu. Oke ya, jadi ada beberapa tahapan. Nah itu kalau saya nih masih awam nih ya, jadi UMKM, apa yang saya harus persiapkan yang pertama kali? Selain kan tadi ada beberapa tahapan nih, yang harus disiapkan pertama kali ketika saya menjadi seorang UMKM yang ada produk lautannya. Nah itu apa dulu yang dipersiapkan? Kalau produk pasti saya bikin di rumah nih. Apakah itu harus merubah, misalnya saya harus punya spesifik kitchen yang khusus, dapur khusus untuk pengolahan atau seperti apa Pak? Kalau UMKM itu ada di petunjuk teknisnya dari Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi nanti dilihat di situ persyaratan bangunannya seperti apa, peralatan apa yang digunakan. Dari dinas pun akan membantu dalam pembinaannya. Jadi kami itu membantu usaha mikro kecil untuk mendapatkan SKP itu kami bantu, apa-apa yang harus dipersiapkan sesuai yang di prosedur itu dari petunjuk teknis Kementerian Kelautan. Oke, nah ini kalau sudah punya tadi sertifikat SKP-nya, kelayakan, sebenarnya itu kalau untuk UMKM nih, ini kan banyak mungkin belum semua yang menggunakan. Nah, keuntungannya apa sih kalau ketika kita sudah punya SKP itu? Di sini memang adanya sertifikat kelayakan pengolahan bagi setiap UMKM memang sangat bermanfaat, karena salah satunya adalah memberikan jaminan mutu dan keamanan pada produk perikanan yang diproduksi. Jadi di situ ada jaminan mutu, dan itu juga sertifikat ini merupakan jati diri UMKM. Kalau tidak ada sertifikat, UMKM ini tidak bisa memproduksi produk mereka sampai ke luar negeri. Kemudian kedua, memenuhi standar produk hasil perikanan yang dipersyaratkan
untuk produk yang diperdagangkan di pasar di dalam negeri maupun di luar negeri seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Ya, ke dalam dan ke luar negeri. Iya. Yang paling banyak digunakan untuk luar negeri ya Bu? Iya, betul. Nah kalau untuk luar negeri ada lagi nggak lembaga yang memverifikasi produk dari Indonesia? Kalau tugas kita di Dinas Perikanan sesuai dengan kewenangan kita mengeluarkan SKP, mungkin hanya surat SKP yang ada. Rekomendasi, Bu. Rekomendasi SKP. Rekomendasi. Yang menerbitkan itu Kementerian Kelautan. Iya. Jadi dari dinas itu kalau UMKM sudah memenuhi persyaratan, ada hal-hal yang kan kayak pengajuan harus identitas pemohon, NPWP, SPT 2 tahun terakhir, terus ada akte pendirian, NIB ada, mereka mengajukan ke Kementerian Kelautan, dari kementerian minta kami rekomendasi. Rekomendasi itu pembinaan dari kami, jadi kami yang melihat persyaratannya apakah sudah memenuhi atau tidak. Kalau sudah layak kami melakukan rekomendasi. Jadi sebenarnya kami menerbitkan rekomendasi itu kami akan menentukan grade-nya. Apakah A, B atau C. Oke, itu ada prosesnya berapa hari biasanya Bu? Atau sampai berbulan-bulan? Iya, kalau prosesnya 7 hari. Iya, kalau kalau penerbitannya sendiri sih sampai 7 hari. Mulai dari pembinaan, 1 hari pembinaan. Terus kami akan memberikan saran perbaikan, dari pihak usaha mikro kecil akan melakukan perbaikan. Setelah melakukan perbaikan, kami melakukan, karena sekarang sudah kami melakukan melalui sistem, jadi tinggal posting saja. Tinggal posting ya? Ya, lebih tinggal mudah posting, jadi ya lebih mudah lagi. Nah kalau tinggal posting itu berarti kan dokumen harus lengkap dulu semuanya. Iya. Kalau ada kurangnya itu gimana? Kita harus datangkah atau tinggal mengulang lagi upload datanya? Kalau sudah melalui pengajuan, biasanya syarat dasarnya itu kayak panduan mutu sudah ada, NIB sudah ada, SIUP sudah ada, itu ya standarnya. Okay, dan di sini UMKM mungkin kalau dulu-dulu yang sudah pernah dengar, dulu itu wajib ada SPI. Itu sertifikat pengolahan ikan. Tapi sekarang sudah nggak perlu? Bukan nggak perlu, sebenarnya perlu. Tapi karena Dirjen PDS itu sudah bekerja sama dengan BPOM, dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kami mempermudah. Ibu Dirjen sudah memberikan pemudah. Nanti diganti pakai sertifikat halal, SPPMD dengan PIRT. Jadi biasanya yang wajib itu SPI. Cukup itu ya? Ya, sudah dipermudah sekarang begitu. Siap. Kalau untuk di Sulawesi Utara sendiri, udah seberapa banyak nih UMKM yang sudah memiliki SKP? Yang sudah memiliki SKP sekitar 10 UMKM, baru 10. Baru 10 ya? Tapi kita akan berupaya dari 147 kalau enggak salah UMKM yang ada di Sulawesi Utara, kita akan berupaya untuk terus mendorong UMKM agar mereka memiliki SKP. Karena sayang ya Mbak, produk mereka hanya berjalan di luar negeri, di dalam negeri tanpa keluar. Padahal produk-produk ini sudah banyak yang dikenal, dibawa oleh saudara, dibawa oleh teman, tetapi dalam konteks yang masih kecil. Dan kita akan berupaya tentunya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lewat kami Dinas Kelautan dan Perikanan akan mendorong terus UMKM ini agar terus berkembang, agar mereka juga menambah omset untuk mereka. Iya. Oke, siap ya Bu. Nah, ini dari 147 UMKM. Nah, itu kalau saya seorang UMKM, tapi saya punya produk pengolahan lebih dari misalnya ikannya beda nih, ada ikan roa, ada tuna, ada ikan yang lainnya lah, maksudnya ya produk turunan lainnya. Nah itu bagaimana? Kita harus mempunyai keempat-empatnya itu punya sertifikat atau cukup satu saja? Jadi begini, kalau SKP itu per produk dan turunannya. Jadi kalau ikan tuna dan turunannya. Jadi kalau misalnya ada rasa cakalang, ada rasa kejunya misalnya,
ada rasa apa macam lagi. Itu satu. Pokoknya satu ya. Itu Oke. satu. Nanti kalau roa sendiri ya rasa misalnya balado dan barbecue dan lain sebagainya begitu ya. Oke, jadi per satu produk tapi produk turunan tidak Masih terhitung satu ya? SKP Ya? saja. Oke, ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk tadi sudah 10, ada 10 yang sudah mempunyai sertifikat. Dari ke 10 ini paling banyak produk apa ini, Bu? Supaya saya kalau bikin nggak usah produk yang sama. Oh, iya. Enggak. Ya paling banyak produk adalah ikan roa sama Tuna. abon. Abon. Abon paling roa, banyak. abon cekalang. Iya. Nah itu kemarin ketika ngurus itu sama prosesnya 7 hari begitu Bu? Atau lebih? Kalau prosesnya saja dari pengajuan itu bisa sampai 7 hari Ya. di luar hari libur ya. Di luar hari libur ya. Itu bisa kami penuhi, yang penting persyaratan dasarnya itu. Memang kalau agak lamanya di persyaratan dasar. Dan untuk panduan mutu sendiri dari kami kalau terdaftar setiap ada pelatihan dari Kementerian Kelautan pasti kami ikutkan. Oke ya berarti. Nah ini yang paling mungkin dari teman-teman UMKM yang paling kenapa nggak pernah bikin, nggak mau atau belum pernah bikin, itu yang terkendala paling banyak itu apanya biasanya? Belum punya INIB kah atau seperti apa? Atau takut nanti tiba-tiba dapat sidak di rumahnya ternyata belum terkondisikan dapurnya dan lain sebagainya. Seperti apa yang paling banyak Pak? Kalau masalah kondisi bangunan kan kami bisa berikan masukan. Yang paling terkendala sih kalau selama ini menurut saya SPI. Karena SPI itu sertifikat di luar harus orang yang pernah mengikuti pelatihan keamanan pangan itu SPI ada itu atau setara. Jadi SPI setara itu agak sulit memang bagi UMKM, usaha mikro. Dan SKP ini bukan cuma mikro kecil. Seluruh menengah besar wajib ada SKP. Kan Undang-Undang Cipta Kerja sudah tertuang di situ. Jadi tidak hanya menengah besar tapi mikro wajib. Usaha perikanan harus ada sekarang. Harus sudah punya ya. Nah itu gimana caranya kalau saya tidak tahu nih belum pernah ikut pelatihan seperti itu. Biasanya kapan ya dari Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan mungkin setahun ada 3 kali jadi udah tahu nih jadwalnya. Jadi saya sebagai seorang UMKM nanti pasti akan ikut pelatihan sebelum mendapatkan SKP. Ya, itulah fungsi juga ada koordinasi dengan kabupaten kota. Oke. Nanti kabupaten kota akan menginventaris UMKM yang ada di kabupaten kota. Kemudian apabila kita punya program dan kegiatan yang berkolaborasi bersama dengan KKP atau Dirjen PDS, kita akan membuat pelatihan. Nah tentunya pelatihan itu kita akan ada pembagian. Ada yang mungkin media atau pemula yang tentunya kita fokuskan misalnya dalam gelombang pertama kita fokuskan ke pemula. Jadi kita akan mendata siapa-siapa yang tentunya tidak selamanya berada di kabupaten atau kota Manado. Kita harus menyebar. Nah dari situ kita juga langsung masuk ke gelombang kedua yang sudah berjalan dan sementara berkembang. Itu kita diberikan pelatihan. Kalau yang masih seperti Mbak katakan nantinya ada koperasi yang sudah dibentuk, mungkin dia akan merangkul yang ada di sekitar tempat tinggal. Jadi dari pemula, madya sampai ke? Sampai dia punya SKP. Oke, siap ya. Nah itu tahapan pelatihannya itu seperti apa Bu? Ada berapa hari kah atau 1 hari saja cukup? Atau berapa SKS begitu tergantung. Kalau keterampilan memerlukan waktu yang lama paling tinggi kita 3 hari. Karena dari karena di situ kan ada cara penanganan ikan yang baik. Tentunya dari lapangan sampai kita praktek. Ada teori, ada praktek. Dan kita juga tergantung anggaran kalau bisa kita hadirkan yang memang dari pelaku usaha yang sudah memang bertaraf nasional yang sudah diutus di pusat maupun di luar negeri. Oke ya, nah ini penting banget ini berarti pelatihan 3 hari ya.
Jadi, nah mungkin nanti akan Bank Indonesia akan memfasilitasi teman-teman Ya. UMKM yang Ya, belum betul. pernah Siapa ikut tahu pelatihan dari ya. ya Karena bisa ini penting berkolaborasi banget. kita. Karena tadi berdasarkan Pak Regen bilang tadi ada beberapa teman-teman UMKM yang terkendala adalah yang pertama adalah SKP-nya. Ya. Nah kembali lagi Bu. Kemudian tadi tahapannya ketika sudah dari mulai yang pemula, kemudian itu nanti yang madya, nah itu sampai yang tahapan terakhir baru nanti saya akan baru mendapatkan itu tadi? Atau seperti apa? Izin menambahkan, jadi kalau biasanya itu untuk UMKM, untuk mikro kecil atau menengah besar cukup dasar saja. Oh cukup dasar Cukup ya? dasar. Jadi dasar itu biasanya 3 hari dari mulai persyaratan dasar diterangkan, SSOP, standar sanitasinya mereka terangkan, dan sampai penyusunan panduan mutu. Jadi Oke. panduan mutunya Jadi itu kita sesuaikan dibelajarin dengan ya, dibelajarkan disesuaikan dengan ya. produk kita ya. Iya, jadi yang tahu proses kan dari Bapak Ibu, Dari pelaku tahapannya seperti usaha. apa. Nanti kami bantu lihat, dari situ kita diajarkan, oh tahap ini bagaimana yang baiknya seperti apa, begitu. Oke ya. Nah ini kalau ngomong sertifikat bikin gitu, nah pasti yang pertanyaan yang pertama adalah bayar enggak sih kalau kita mau bikin sertifikat kelayakan? Izin, ya. Kalau SKP itu gratis. Gratis ya? Ya. Oke. Tinggal mendaftar saja di websitenya, sudah Iya. ada dari Kementerian Kelautan, atau kata kuncinya SKP online. Iya. SKP online ya, Bikin tinggal akun, dibuka ya. bikin akun, nanti 1 kali 24 jam diverifikasi di pusat, terus memenuhi data perusahaan atau usaha mikro dipenuhi, nanti 1 kali 24 jam lagi baru ke tahap berikut, baru bisa begitu. Ya, nanti semua ada ini ya, ada email balasan gitu ya biasanya Iya ya. benar. Itu ada email. Ya, sama dengan kita lapor pajak dan lain sebagainya begitu ya. Oke, semuanya basis online jadi gampang banget tinggal upload Tidak semua perlu datanya. datang. Tidak perlu datang, tidak perlu ketemu. Tidak perlu bayar, ya, gratis. ya. Gratis. Gratis memang. Nah, tahapan terakhir ketika kita sudah akan keluar nih, gimana kita tahu ini nanti akan terverifikasi, akan keluar ini ketika sudah didatangin kah, sudah diverifikasi datanya ke rumah dan lain sebagainya atau seperti apa Pak? Kalau sudah keluar, nanti keluar SKP-nya pakai grade. Oke, pakai A, grade. B, dan C. Kalau Oke, grade C, A dulu. Grade A itu sudah Udah memenuhi bagus. standar. Udah gede banget. Tidak. Jadi kalau kalau SKP itu bukan lihat besar kecil Terus bangunannya. Besar Perusahaannya belum tentu atau- bagus. Oke, ya. Yang penting sesuai dengan persyaratan dasar yang ada Oke. di petunjuk teknis, dilihat. Yang kecil pun bisa A, bisa. Oke. Jadi grade- tidak perusahaan besar pun belum tentu A. Oke, Ya, ya. Jadi begitu. kalau grade C itu apa itu nanti Pak? Kalau grade C itu pembinaannya 6 bulan 1 kali. Jadi kalau sudah keluar kami akan bina 6 bulan 1 kali. Kalau yang B kita pembinaannya 1 tahun 1 kali. Oke. Dan masa berlaku SKP-nya SKP-nya? itu 2 tahun. 2 tahun. Semua 2 tahun ya? Ya, Oke. 2 tahun. 2 tahun, ada yang 6 bulan, 1 tahun ya. Nah, biasanya kalau yang grade C 6 bulan itu apa yang membedakan dia Bu? Pak, Bu? Oke. Kalau 6 Karena masih bulan baru kah? Atau? belum tentu. Yang penting di sini usaha mikro itu sudah memenuhi persyaratan seperti saya bilang. Kalau sudah sesuai dia bisa naik. Tapi setelah 6 Oke. bulan penerbitan. Oke, berarti akan ada naik grade-nya ya? Ya. Berarti kalau Ya, dari jelas. awal nanti Ya. saya mungkin masih C, nanti bulan depan Bina. sudah ada pembinaan lagi. Kalau sudah pembinaan mau ya? untuk kalau sudah mau untuk diupdate silakan karena yang untuk ekspor itu minimal B. Minimal B ya? Tapi ada hal lagi lain yang harus Lainnya, dipenuhi. Jadi tapi salah satu yang paling dasar kalau untuk ekspor harus Adalah yang SKP B dulu. ya. Ya. Oke, yang B, minimal B ya. Nanti berapa bulan kita bisa naikkan lagi ya? Dan Bisa, semua by pengajuan online. lagi. Pengajuan lagi. Dan semua by online lagi Iya. Pengajuannya online, cuma pembinaannya kami harus datang langsung Oh, begitu. tetap ya. Dan itu nanti tergantung kabupaten kota ya.
Jadi misalnya teman-teman di Bolmong atau di misalnya di daerah lain gitu, nanti yang akan pembinaan teman-teman di Iya, dari provinsi, oke. iya. Dari provinsi atau kabupaten kota masing-masing? Kita turun didampingi oleh kabupaten kota yang tentunya Oke. karena tahu daerah mereka. Daerah dan memang, kemudian teman-teman tahu UMKM ya? Iya, kualitas dari UMKM tersebut. Oke, siap ya. Oke. Oke, mudah sekali sebenarnya, tapi mungkin mudah. karena sebelumnya tidak tahu ya, tak kenal maka Tidak tak tahu. sayang ya. Jadi kalau, nah ini websitenya tadi boleh disebutkan lagi Pak Regen, Ibu? Bisa dicari kata kuncinya saja SKP online. Tapi SKP kalau online ya. Jadi SKP online. tinggal dicari saja buat teman-teman mungkin yang ingin buka usaha ini dari awal, produk turunan dari perikanan kelautan ya. Gampang banget, sudah niat usaha, Iya. harus dilengkapi semua ya, termasuk sertifikatnya. Iya. Sebagai informasi juga ada UMKM yang ada di usaha mikro yang di Minahasa Selatan. Iya. Mereka sudah ada buyer dari luar, Iya. mereka sedang mempersiapkan Iya. segala persyaratan. Iya. Dan kami akan bina dia bulan depan akan Iya. turun, kami akan bantu. Jadi UMKM itu bisa kok. Bisa ya. Ya. Jangan-jangan produknya ada di sini. Kayaknya belum ada. Belum ada. Ya, mudah-mudahan ya semua teman-teman UMKM yang ada di Sulawesi Utara semua sudah lancar nanti bikin kelengkapan data-datanya untuk segera go internasional ya. Sementara mungkin 10, insya Allah tahun depan mungkin sudah 140. Amin. Ya, insya 1-2 Allah. bulan ini. Ya, Ya. jadi bulan ini sudah ada target ya Bu? Sudah ada target. Berapa orang nih? Berapa UMKM? Ya nih? mudah-mudahan 2 UMKM sampai 4 bisa ya. Iya. Mudah-mudahan. Ya, Alhamdulillah. selain menengah besar, usaha mikro juga kami perhatikan untuk Nah ini SKP. ngomong yang besar ini saya mau tanya juga ini ya. Kalau yang besar ini apa ini? Seperti apa ini? Ekspor tuna kah? Kalau yang menengah besar itu kayak pengalengan ikan. Iya. Ya ada di Bitung. Yang ada di Bitung banyak, Minahasa Utara juga banyak. Dari tuna segar ada, tuna beku ada, Tuna segar macam-macam sudah beku. iya. Pelagis beku, pelagis segar. Oke. Iya, baru demersal beku, demersal segar, baru cepalopot, udang apa namanya? Udah enggak lah. Ya, udang, terus cumi-cumi masuk di cepalopot, Oke, gurita di sini juga. ada ya, banyak juga ya ada, cumi-cumi ya. ada. Siap. Banyak produk. Jadi Produk. UMKM itu bukan usaha mikro itu tidak, kalau menurut saya tidak terbatas usaha olahan saja. Tapi yang kayak produk beku bisa juga. Kalau memang niat pasti bisa. Begitu. Ya mungkin ini yang terakhir Bu. Produk unggulan Sulawesi Utara yang paling banyak diekspor nih. Yang sudah tercatat di teman-teman Dinas Kelautan dan Perikanan. Iya. Ya produk unggulan kami yang sudah tercatat tentunya selain tuna fresh, kemudian kita ada produk cakalang fufu, kemudian ada abon. Cakalang fufu juga sudah ya? ada Oke. sementara. Ya. Kemana Coba, Bu dia kebanyakan Bu? kalau cakalang fufu walaupun masih diorbitkan oleh saudara atau teman, Yap. tetapi sudah sampai go internasional. Oke, ya cakalang fufu ya. Ini jadi jangan anggap remeh cakalang fufu, tapi sudah go internasional ya. Dan Oke. tambahan Iya, sedikit. iya. Jadi kalau usaha mikro itu mau pengolahan tuna segar bisa. Karena Ya. kita itu pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Bapak Gubernur ada melakukan kerjasama dengan Garuda. Garuda. Jadi Ya. kami direct call. Jadi Direct call, iya, Iya. langsung kirim ke Jepang. Jepang ya. Iya begitu. Oke, Jadi kalau boleh tahu itu berminat- perusahaannya? Nanti Sudah kalau ke ada Jepang. yang berminat nanti kita bina, kita arahkan Ya. sampai yang penting Iya. segala persyaratan sudah disediakan. Ah, ini terakhir lagi nih, terakhir penasaran nih ya, sudah yang mau jadi UMKM nih. Ada nggak sih dari teman-teman kelautan perikanan jaringan atau pasar khusus yang disiapkan untuk UMKM? Ini kita udah ngurus suratnya gitu, cari pasarnya ini kadang-kadang susah ini atau membuka jelenda. Ada nggak sih teman-teman dari Dinas Kelautan untuk membuka pasar, jadi menemukan antara UMKM dan buyer gitu. Udah pernah nggak Bu melakukan seperti itu? Iya.
Oke, iya memang salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM salah satunya adalah akses. Akses, Selain pembiayaan. Yap. Akses ini memang sangat menentukan produk mereka bisa diakui oleh internasional, tentunya akses. Dan kita kalau di Sulawesi Utara kita sudah mempunyai akses yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan. Dinas ya. Perdagangan. Tetapi kalaupun ada UMKM yang masih masih standar, kita juga punya ada teman-teman kita yang sudah sudah meluas produk mereka melalui UMKM atau koperasi yang ada di God Bless sana. Di God Bless sana ya, kita God bisa Bless, ya. sharing dengan IKM, mereka. UMKM, Iya, ya. Pak Regan, atau gimana? Iya, kalau masalah ekspor dari Kementerian Kelautan pun ada. Nanti bisa dicarikan. Memang produk unggulan itu dari tuna dan turunannya itu paling banyak yang diminta. Kemarin ada informasi ada buyer yang dari Yordania ya. Mereka mau mencari produk tuna. Itu kami dapat informasi. Jadi ada beberapa usaha yang kami rekomendasikan untuk dihubungi begitu. Jadi sebenarnya kalau pasar itu banyak. Tinggal memang konektivitasnya saja. Karena dari Kementerian Perdagangan pun ada atas perdagangannya mungkin tinggal daerah-daerah tujuannya sih kemana. Oke, gitu. siap ya. Jadi kolaborasi ya tetap nanti dari teman-teman Dinas Perdagangan. Oke, tadi terkait pembiayaan Bu. Nah ini kok gimana kok ada hubungannya dengan pembiayaan ini? Iya, di Dinas Kelautan sendiri ada petugas yang membantu untuk akses pembiayaan. Oke. Mereka orang-orang pusat yang ditempatkan di Sulawesi Utara, mereka akan melakukan pendampingan. Jadi kalau ada usaha mikro yang kesulitan dengan dana, kami ada kontak personnya, bisa kami kasih ke mereka akan bantu dari awal. Yang penting persyaratan yang dibutuhkan sudah itu lengkap. Dipenuhi semua. Iya, sudah dilengkap ya. Jadi kayak saya ini sudah jadi UMKM, sudah ada buyer, tapi modalnya kurang. Nah itu bisa didampingi ya? Bisa. Intinya sudah ada SKP. Ya itu intinya yang sudah ada itu tadi ya. Keuntungan punya SKP minimal salah satu. tadi yang pemula ya, minimal pemula. Tapi kalau untuk ekspor harus yang, sudah benefit. Yang kedua ya, Madya ya, harus yang B ya, grade B ya. Oke siap banget, jadi sudah banyak banget ya, jadi keuntungan kalau sudah punya SKP sudah bisa dapat rekomendasi untuk, nanti akan keluar surat rekomendasi untuk pembiayaan ya. Jadi sudah lengkap, jadi tinggal mencari pasar juga bisa berkolaborasi, nanti bisa langsung tanya teman-teman di Dinas Perdagangan, jadi gampang banget ya, mudah-mudahan. Yang penting niat dulu jualannya. Niat dan semangat UMKM. Iya, semangat dan konsisten. Yang paling banyak ini kurang konsisten, Bu. Ya, benar nggak? Jangan baru melangkah sudah malas-malasan. Malas-malasan, ya. Benar nggak Pak Regan? Pak Regan ada yang mau diomongin kayaknya. Ada yang nggak sering konsisten mungkin ya UMKM. Benar nggak sih? Jadi begini, ada salah satu kelebihan tambahan buat usaha mikro itu kalau punya SKP. Sekarang dari Dirjen Penguatan Daya Saing itu Kementerian Kelautan Perikanan, salah satu syarat untuk menerima bantuan alat pengolahan itu wajib memiliki SKP. Bisa dapat tapi bantuan harus terdata ya? di kabupaten kota. Harus terdata dulu di kabupaten kota gitu. Jadi mantap banget. Sudah lengkap informasinya pada sore hari ini. Terima kasih Bu Daina dan Pak Regan. Mungkin yang terakhir sebagai closing statement Pak Ibu silakan. Iya, terima kasih. Kita ketahui bersama bahwa produk olahan perikanan adalah produk yang sangat digemari oleh kalangan. Baik anak-anak maupun orang dewasa. Apalagi anak-anak yang berbentuk nugget ikan. Jadi melalui forum ini kami dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara
mendorong semua UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, mari torang maju bersama untuk memajukan UMKM semakin berjaya saat ini, agar juga UMKM ini bisa dikenal sampai di internasional. Bukan saja namanya tetapi produknya yang sehat, aman, agar bisa menghidupkan orang banyak. Mungkin hanya itu. Oke, terima kasih. Pak Regan silakan. Saya kira sudah cukup. Yang penting produk yang dihasilkan itu baik, memenuhi persyaratan, higienis, sehat, dan enak. Harus enak juga. Packingnya juga harus rapi. Harus menarik ya. Jadi. Betul. Dan ini yang butuh produk UMKM di sini ada ya di Booth Bank Indonesia. Oke, terima kasih Pak Regan, Bu Daina, dan mudah-mudahan UMKM di Sulawesi Utara maju terus ya, memastikan keamanan pangan dan menjaga kepercayaan pasar tidak hanya yang di lokal tapi di internasional ya. Namanya tidak hanya nama tapi produknya sudah sampai ke internasional. Terima kasih. Dan itu tadi teman-teman yang hadir di Festival Kuliner Ramadan. Dengan ini berakhir pula podcast pada sore hari ini bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Kami ucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa di podcast-podcast selanjutnya dengan informasi-informasi yang menarik pastinya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.